Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melihat hasil dari diskusi kami terkait dengan materi individual process in organization. Saya Putri Bestari akan menyajikan materi terkait individual process in organization tersebut. Hasil presentasi sebagai berikut. Pertama-tama, kita membahas terkait dengan orang dalam organisasi. Sebagai titik awal untuk memahami perilaku orang-orang dalam organisasi, pertama-tama kita memeriksa sifat dasar dari hubungan individual dalam organisasi. Memahami hubungan ini membantu kita menghargai sifat perbedaan individu, yaitu perbedaan memainkan peran penting dalam menentukan berbagai perilaku penting di tempat kerja yang memiliki relevansi khusus bagi para manajer. Selanjutnya, kontrak psikologis mengatur hubungan dasar antara orang dan organisasi. Individu berkontribusi hal-hal seperti usaha dan loyalitas. Kontrak psikologis adalah serangkaian harapan keseluruhan seseorang mengenai apa yang akan dia sumbangkan kepada organisasi dan apa yang akan diberikan organisasi sebagai imbalannya. Gambar 1 mengilustrasikan sifat esensial dari kontrak psikologis. Individu memberikan berbagai kontribusi kepada organisasi seperti usaha, keterampilan, kemampuan, waktu, dan loyalitas. Pada bagian B terkait dengan kecocokan orang dalam pekerjaan. Salah satu aspek spesifik dari pengelolaan kontrak psikologis adalah pengelolaan kecocokan pekerjaan seseorang. Kecocokan orang dalam bekerja baik adalah di mana kontribusi karyawan sesuai dengan tujuan yang ditawarkan organisasi. Tentu saja, kecocokan orang dalam pekerjaan tersebut tepat seperti itu jarang dicapai. Untuk satu hal, prosedur perekrutan tidak sempurna. Manajer dapat memperkirakan tingkat keterampilan karyawan saat membuat keputusan perekrutan dan dapat meningkatkannya melalui pelatihan, tetapi bahkan dimensi kinerja yang sederhana pun sulit diukur secara objektif dan valid. Bagian C yaitu terkait dengan perbedaan individu. Perbedaan individu adalah atribut pribadi yang bervariasi dari satu orang ke orang lain. Perbedaan individu dapat berupa fisik, psikologis, dan emosional. Perbedaan individu yang menjadi ciri orang tertentu membuat orang itu unik, seperti yang kita lihat di bagian berikut seperti kategori dasar perbedaan individu mencakup kepribadian, sikap, persepsi, dan kreativitas. Namun, pertama-tama, kita perlu mencatat pentingnya situasi dalam menilai perilaku individu, karena manajer perlu menetapkan kontrak psikologis yang efektif dengan karyawan mereka dan mencapai kesesuaian yang optimal antara orang dan pekerjaan. Mereka menghadapi tantangan besar dalam mencoba memahami perbedaan individu dan kontribusi dalam kaitannya dengan bujukan dan konteks. Titik awal yang baik dalam mengembangkan pemahaman ini adalah dengan menghargai peran kepribadian dalam organisasi. Bagian D, kepribadian dan organisasi. Kepribadian adalah seperangkat atribut psikologis yang relatif stabil, yang membedakan satu orang dari orang lain. Perbedaan yang sudah berlangsung lama di antara para psikolog seringkali dinyatakan sebagai alam versus pengasuhan, menyangkut sejauh mana atribut kepribadian diwarisi dari orang tua kita atau dibentuk oleh lingkungan kita. Pada pernyataannya, baik faktor psikologis maupun lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan kepribadian kita. 5 ciri kepribadian. Psikolog telah mengidentifikasi ribuan ciri kepribadian dan dimensi yang membedakan satu orang dari orang lain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti telah mengidentifikasi 5 ciri kepribadian berdasarkan yang sangat relevan dengan organisasi. Seperti kepribadian itu terbagi menjadi 5: openness, confidentiousness, extraversion, agreeableness, Neoritism. Untuk pembagiannya, yang pertama yaitu agreeableness, mengacu pada kemampuan seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Agreeableness menyebabkan beberapa orang menjadi lembut, kooperatif, pemaaf, pengertian, dan baik hati dalam berurusan dengan orang lain. Tetapi kekurangannya mengakibatkan orang lain mudah tersinggung, pemarah, tidak kooperatif, dan umumnya bermusuhan dengan orang lain. Yang kedua, kesadaran, mengacu pada jumlah tujuan yang menjadi fokus seseorang. Orang-orang yang fokus pada tujuan yang relatif sedikit pada satu waktu cenderung terorganisir, sistematis, hati-hati, teliti, bertanggung jawab, dan disiplin diri. Namun, yang lain cenderung mengejar tujuan yang lebih
luas, berbagai tujuan, dan sebagai akibatnya cenderung lebih tidak teratur, ceroboh, tidak bertanggung jawab, serta kurang teliti dan disiplin diri. Yang ketiga, neurotism. Orang yang relatif lebih neurotik cenderung mengalami emosi yang tidak menyenangkan seperti marah, cemas, depresi, dan perasaan rentan lebih sering daripada orang yang relatif kurang neurotik. Orang yang kurang neurotik relatif tenang, ulet, dan aman. Orang yang lebih neurotik lebih bersemangat, tidak aman, reaktif, dan mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim. Yang keempat, extraversion mencerminkan tingkat kenyamanan seseorang dengan hubungan. Extrovert mudah bergaul, banyak bicara, tegas, dan terbuka untuk menjalin hubungan baru. Introvert kurang bersosialisasi, banyak bicara dan tegas, dan lebih enggan untuk memulai hubungan baru. Yang kelima, keterbukaan mencerminkan kekakuan, keyakinan, dan jangkauan minat seseorang. Orang dengan tingkat keterbukaan yang tinggi bersedia mendengarkan ide-ide baru dan mengubah ide, keyakinan, dan sikap mereka sendiri dalam menghadapi informasi baru. Mereka juga cenderung memiliki minat yang luas dan ingin tahu, imajinatif, dan kreatif. Di sisi lain, orang dengan tingkat keterbukaan yang rendah cenderung kurang menerima ide-ide baru dan kurang mau berubah pikiran. F. Kerangka Myers-Briggs. Pendekatan lain yang menarik untuk memahami kepribadian dalam organisasi adalah kerangka kerja Myers-Briggs. Kerangka kerja ini berdasarkan karya-karya klasik Carl Jung, membedakan orang dalam 4 dimensi umum: penginderaan, intuisi, penilaian, dan persepsi. Posisi yang lebih tinggi dan lebih rendah di setiap dimensi digunakan untuk mengklasifikasikan orang ke dalam salah satu 6 kelas kategori kepribadian yang berbeda. G. Emotional intelligence. Intelijensi. Yang pertama, kesadaran diri adalah dasar untuk komponen lainnya, mengacu pada seseorang yang berkapasitas untuk menyadari bagaimana perasaannya. Secara umum, lebih banyak kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk lebih efektif membimbing kehidupan dan perilakunya sendiri. Yang kedua, mengelola emosi. Mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan kecemasan, ketakutan, dan kemarahan sehingga tidak mengganggu pencapaian sesuatu. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Dimensi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk tetap optimis dan terus berjuang dalam menghadapi kemunduran, hambatan, dan kegagalan. Yang keempat, empati mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami bagaimana perasaan orang lain bahkan tanpa diberitahu secara eksplisit. Yang kelima, keterampilan sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk bergaul dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif. Yang keenam, penelitian awal menunjukkan bahwa orang dengan IQ tinggi mungkin berkinerja lebih baik daripada yang lain, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan tingkat interaksi interpersonal yang tinggi dan yang melibatkan mempengaruhi atau mengarahkan pekerjaan orang lain. H. Ciri kepribadian lain di tempat kerja. Yang pertama, locus of control adalah sejauh mana orang percaya bahwa perilaku mereka memiliki efek nyata pada apa yang terjadi pada mereka. Yang kedua, self-efficacy adalah karakteristik kepribadian yang terkait tetapi agak berbeda. Yang ketiga, otoritarianisme, sejauh mana seseorang percaya bahwa perbedaan kekuasaan atau status adalah tepat. Yang keempat, Machiavellianism, digunakan untuk menggambarkan perilaku diarahkan untuk memperoleh kekuasaan dan pengendalian perilaku yang lain. Self-esteem adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dia atau individu yang berhak dan layak. Yang keenam, risk propensity adalah sejauh mana seseorang bersedia mengambil risiko dan membuat keputusan yang berisiko. Selanjutnya, I. Sikap dalam organisasi. Sikap adalah kompleks dari keyakinan dan perasaan yang dimiliki orang tentang ide-ide tertentu, situasi, atau orang lain. Sikap penting karena mereka adalah mekanisme yang melaluinya kebanyakan orang mengekspresikan perasaan mereka. J. Bagaimana sikap dibentuk? Yang pertama, attitude struktur atau struktur sikap. Sikap biasanya dipandang sebagai disposisi yang labil untuk berperilaku terhadap objek dengan cara tertentu. Yang kedua, cognitive dissonance, ketika dua set kognisi atau persepsi bertentangan atau tidak selaras, seseorang mengalami tingkat konflik dan kecemasan yang disebut dissonansi kognitif. Yang ketiga, attitude change. Sikap tidak stabil, atribut kepribadian, misalnya informasi baru dapat mengubah sikap. Bagian K. Sikap terkait pekerjaan utama. Yang pertama, kepuasan pekerja
mencerminkan sejauh mana orang menemukan kepuasan atau pemenuhan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, komitmen organisasi. Terkadang disebut pekerjaan komitmen mencerminkan identifikasi individu dengan keterkaitan pada organisasi. Yang L, pengaruh dan mood dalam organisasi. Manajer pernah percaya bahwa emosi dan perasaan bervariasi di antara orang dari hari ke hari, tetapi penelitian sekarang menunjukkan bahwa meskipun beberapa fluktuasi jangka pendek memang terjadi, ada juga kecenderungan stabil yang mendasari ke arah yang adil, suasana hati, dan keadilan emosi yang konsisten dan dapat diprediksi. M. Persepsi dalam organisasi. Yang pertama, persepsi selektif adalah proses menyaring informasi yang membuat kita tidak nyaman atau yang bertentangan dengan keyakinan kita. Yang kedua, stereotip adalah mengkategorikan atau melabeli orang berdasarkan atribut tunggal. Yakin bentuk stereotip dapat berguna dan efisien, misalnya bahwa seorang manajer percaya bahwa keterampilan komunikasi penting untuk pekerjaan tertentu, dan pidato itu jurusan komunikasi cenderung yang memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Yang N, persepsi dan atribut. Teori atribut telah memperluas pemahaman kita tentang bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Teori atribut ini menunjukkan bahwa kita mengamati perilaku dan kemudian atribut menyebabkan, artinya kami mencoba menjelaskan mengapa orang berperilaku seperti itu. Materi yang terakhir, O. Jenis perilaku tentang kerja. Sekarang kita telah melihat secara dekat bagaimana perbedaan individu dapat mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Mari kita alihkan perhatian kita pada apa yang kita maksud dengan perilaku di tempat kerja. Perilaku tempat kerja adalah pola tindakan oleh anggota organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Salah satu cara untuk berbicara tentang perilaku tempat kerja adalah untuk menggambarkan dampaknya terhadap kinerja dan produktivitas ketidakhadiran dan pergantian dan kewarganegaraan organisasi. Perilaku kinerja adalah kumpulan total perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, mengharapkan individu untuk ditampilkan. Cukup sekian pemaparan materi terkait dengan individual process in organization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.